menjadi sekolah unggul. Diidentifikasi dari pencapaian keunggulan dalam bidang pendidikan. Ada peningkatan dari tahun ke tahun. Itu yang indikator, diidentifikasi indikatornya pencapaian prestasi akademik, kualifikasi pendidikan, reputasi sekolah yang perlu peningkatan dari indikator yang telah dilakukan. Desainnya, perencanaan menggunakan strategi meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan prestasi akademik dengan melalui program-program sekolah yang sudah diprogramkan. Kegiatannya mengembangkan kurikulum yang relevan dengan efektif, meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dan pengembangan profesional, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan akademik dan kegiatan ekstrakurikuler. Ini adalah desainnya. Melalui pembelajaran mendalam, ditambahan ya kata-kata seperti itu, melalui pembelajaran mendalam untuk melahirkan generasi istimewa yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mampu berpikir kritis, berkolaborasi, berkreasi, dan berkomunikasi efektif dalam menghadapi tantangan global. Jadi istimewanya tidak dijabarkan, cukup disingkat, hanya ditambah dengan dimensi 8 profil. Nah, jadi seperti itu. Itulah ya hasil rumusan dari perumusan visi baru SDN yang Lindung 1. Di sana masih tetap ada 3 arahan besar: unggul, berkarakter, global, memasuki kearifan lokal. Nah, di sana ya untuk menjadikan siswa-siswi yang istimewa. Itu ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Harapan dari kegiatan ini setelah terwujudnya visi misi yang baru, itu sekolah menjadi sekolah yang adaptif, kolaboratif, reflektif, dan bermakna. Juga meningkat kualitas pembelajaran dan karakter siswa. Juga komunitas belajar SDN Lindung 1 makin istimewa. Itu adalah harapan dari saya. Sekian dan terima kasih. Karena anak itu biasanya apa yang dikatakan itu tidak lebih lama daripada apa yang ketahuan. Terus biasanya praktek itu besar daripada guru memahami apa, daripada anak mempraktekkan sedikit saja itu belum sampai. Contoh misalnya ini hal yang negatif, anak misalnya pernah dididik kalau mereka kalau insya Allah tidak akan ditampilkan setinggi-tingginya. Nah, bagaimana cara mengakali dengan pembelajaran mendalam seperti ini penjelasannya? Ya, kalau kita jadikan seperti pembelajaran mendalam, maka visi misi di kita itu akan sedikit kurang menarik. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fasil yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas saya selama 1 bulan setelah pertemuan IN. Di sini saya bernama Ainur Rosyanti sebagai kepala sekolah dari unit SDN Lindung 1. Telah mengerjakan atau telah mengisi jurnal selama 20 hari, yaitu karena kita sekolahnya 5 hari dan dikurangi dengan hari libur nasional, yaitu pada tanggal 18 dan tanggal 5 yang ada libur nasional. Yang pertama saya lakukan yaitu pada tanggal 19 Agustus, yaitu hari Selasa. Di hari Selasa saya mengajak kepada guru-guru mempergunakan waktu hari itu untuk menyampaikan kepada guru-guru apa yang didapat selama pada waktu IN, ya, yaitu tentang konsep pembelajaran mendalam, tentang kegiatan dari IN tersebut, tentang tujuan dari IN tersebut. Nah, itu kami sampaikan dulu kepada guru-guru semua di sekolah. Di samping itu saya menyampaikan
menyampaikan program ini bahwa harus dilakukan selama berbulan-bulan, dan artinya kita semua seluruh personil. Mohon koreksinya dari teman-teman, apabila saya yakin bahwa pekerjaan saya ini banyak kekurangannya ya, jadi mohon koreksinya supaya bisa menghasilkan yang maksimal dan bisa digunakan untuk langkah selanjutnya ke depan. Ini kekuatannya ya, bahwa lingkungan sekolah yang strategis terjangkau oleh alat transportasi, itu apa kekuatannya. Sementara dari segi sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan di SD Nyalindung 1 itu sudah termasuk ke dalam kategori yang berkualifikasi. Jadi sudah banyak yang lulusan S1 ya. Jadi alhamdulillah ya mencapai akademis S1. Yang kedua, kekuatannya itu komite sekolahnya yang selalu mendukung terhadap program-program sekolah. Jadi komite sekolah itu alhamdulillah saya mendapatkan partner kerja yang luar biasa, selalu aktif terhadap kegiatan-kegiatan atau program sekolah. Yang ketiga, kepemimpinan efektif. Merenya masuk aktif kepemimpinan efektif, bahwa saya melakukan kepemimpinan di sekolah itu secara efektif, artinya melalui modeling yang saya ambil. Jadi segala kegiatan itu diberi dulu contoh dari atasan gitu, sehingga tercapai kepemimpinan yang efektif, yaitu menjadi sekolah unggul. Diidentifikasi dari pencapaian keunggulan dalam bidang pendidikan, ada peningkatan dari tahun ke tahun. Itu yang indikator, diidentifikasi indikatornya pencapaian prestasi akademik, kualifikasi pendidikan, reputasi sekolah yang perlu peningkatan dari indikator yang telah dilakukan. Desainnya, perencanaan menggunakan strategi meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan prestasi akademik dengan melalui program-program sekolah yang sudah diprogramkan. Kegiatannya mengembangkan kurikulum yang relevan dengan efektif, meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dan pengembangan profesional, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan akademik dan kegiatan ekstrakurikuler. Ini adalah desainnya. Melalui pembelajaran mendalam, tambahan ya kata-kata seperti itu, melalui pembelajaran mendalam untuk melahirkan generasi istimewa yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mampu berpikir kritis, berkolaborasi, berkreasi, dan berkomunikasi efektif dalam menghadapi tantangan global. Jadi istimewanya tidak dijabarkan, cukup disingkat, hanya ditambah dengan dimensi 8 profil. Nah, jadi seperti itu. Itulah ya hasil rumusan dari perumusan visi baru SDN Nyalindung 1. Di sana masih tetap ada 3 arahan besar: unggul, berkarakter, global, memasuki kearifan lokal. Nah, di sana ya untuk menjadikan siswa-siswi yang istimewa. Itu ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Harapan dari kegiatan ini setelah terwujudnya visi misi yang baru, itu sekolah menjadi sekolah yang adaptif, kolaboratif, reflektif, dan bermakna. Juga meningkat kualitas pembelajaran dan karakter siswa. Juga komunitas belajar SD Nyalindung 1 makin istimewa. Itu adalah harapan dari saya. Sekian dan terima kasih. Karena itu biasanya bayi anak itu tidak lebih lama daripada pertama. Terus biasanya praktek itu besar daripada guru memahami daripada anak mempraktekkan sedikit saja sampai contoh misalnya ini hal yang negatif, anak misalnya pernah dididik atau pernah ditambah oleh insya Allah tidak akan ditampilkan setinggi-tingginya. Nah, bagaimana cara mengakali dengan pembelajaran mendalam seperti ini penjelasannya? Ya, kalau kita jadikan seperti pembelajaran mendalam,
maka visi misi di kita itu akan sedikit kurang menarik